peredam ini berada di sekeliling, seharusnya peredam ini berada, ya silakan dibuka 2.18 Mbak Sulastri. Jadi untuk peredam itu yaitu pelaksana produksi yang dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam. Peredam itu berada di sekitar bagian inti dari produksi. Fungsinya apa? Dia itu untuk meredam ketidakpastian lingkungan. Jadi inti teknis dari inti teknis dari produksi itu dikelilingi oleh peredam, dan untuk mencegah atau untuk agar si teknis ini bisa tetap lancar untuk melakukan produksi. Misalnya, jadi tugasnya teknis hanya memproduksi. Dia tidak akan peduli mengenai bahannya adakah, atau teknologinya nanti berjalan dengan baikkah atau bagaimana gitu. Jadi misalnya dia kehabisan bahan baku, yang bertanggung jawab untuk mencari bahan baku yang akan nantinya berhubungan dengan lingkungan itu si peredam itu. Jadi misalnya terus tugasnya si teknis hanya memproduksi, dia tidak akan ngurusi bagian pembelian bahan baku misalnya kekurangan, juga misalnya pemasaran. Misalnya permintaan di pasar itu sedikit, tetapi si inti teknis ini tetap memproduksi seperti biasa. Maka peredam harus memberitahu kepada teknis untuk sedikit mengurangi produksinya. Jadi semua urusan yang ada di luar, yang ada di lingkungan itu disampaikan oleh si peredam kepada si teknis, agar teknis tetap bisa menjalankan produksinya secara baik, seperti itu. Ada juga yang disebut elemen-elemen perbatasan atau boundary spanning. Dia bertugas untuk mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungan dan mempresentasikan organisasi terhadap lingkungan. Perbatasan ini lebih kepada informasi. Kalau peredam itu kan dia yang berhubungan dengan lingkungan dan mencari misalnya sumber daya dari lingkungan. Jika perbatasan itu sifatnya hanya memberikan informasi. Dia dan peredam dan boundary ini atau perbatasan ini juga terkadang saling berkaitan, seperti yang saya bilang tadi. Misalnya kondisi pasarnya permintaannya tinggi, kemudian dia menyampaikan kepada organisasi untuk menambah produksinya, seperti itu. Itu tugas dari peredam dan perbatasan. Nah, ini agak berbeda urutannya dari modul, karena saya meletakkan bagian ini pada setelah itu tadi. Harusnya kan setelah perubahan internal kan diferensiasi dan integrasi pada kegiatan belajar 3 ya. Ini saya masukkan ini terlebih dahulu, mengubah kondisi lingkungan, karena mengubah kondisi lingkungan merupakan bagian dari cara beradaptasi dengan lingkungan. Mari kita mundur sedikit. Nah,
organisasi beradaptasi melalui lingkungan dengan penyesuaian struktur organisasi. Kemudian yang kedua, menguasai dan mengubah kondisi organisasi. Jadi kita membahas yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya apa kita break sebentar 10 menit sebelum kita lanjutkan? Atau dilanjut saja? Kita break 10 menit ya teman-teman.